Halo, perkenalkan nama aku Prisdastari dari Vkom Untar dengan NIM 915170057. Kali ini aku ingin membuat video tentang COVID-19 di Indonesia. Keinginan dan kekhawatiran masyarakat Indonesia mengenai virus COVID-19 yang sudah ditetapkan oleh WHO menjadi pandemi, serta penyebarannya yang drastis ke beberapa daerah di Indonesia, menjadi catatan serius dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan politik dan kesehatan pemerintah. Pada Desember 2019, dunia internasional dihebohkan dengan penemuan virus baru yang disebut corona di Wuhan, Tiongkok. Bersumber dari media, awal mula penyebaran virus tersebut diduga oleh mengonsumsi daging kelelawar. Beberapa bulan kemudian, kasus tersebut menjadi isu internasional karena penyebaran yang begitu cepat ke berbagai negara. Organisasi Kesehatan Dunia sendiri menyatakan terdapat lebih dari 100.000 kasus di dunia internasional yang mengakibatkan kematian lebih dari 3.000 orang. Di Indonesia sendiri, virus tersebut mulai menjadi kepanikan masyarakat karena pada awal Maret 2020, pemerintah mengumumkan 2 orang warga negara Indonesia positif terjangkit virus corona yang kemudian disebut COVID-19. Penyebaran yang cepat mengakibatkan beberapa daerah di Indonesia menjadi rawan, sebut saja Jakarta, Surakarta, Depok, dan berbagai daerah lainnya. Penanganan dari pemerintah daerah pun dilakukan beragam, mulai dari memberhentikan sementara aktivitas masyarakat, termasuk persekolahan, sampai pemberlakuan KLB atau kejadian luar biasa di Surakarta. Mengapa sampai saat ini jumlah pasien yang terkena virus COVID-19 di Indonesia cenderung bertambah? Karena tidak terjadi keterbukaan yang mampu mengatasi rasa penasaran masyarakat. Pemerintah perlu melakukan upaya kerjasama baik lembaga swasta maupun masyarakat umum. Memang, secara general problematika mengenai virus COVID-19 berada pada ranah kesehatan, sehingga orang yang bukan ahlinya tidak memiliki kesempatan untuk berperan aktif mengatasi kasus tersebut. Tetapi, jangan lupa ilmu politik memiliki konsep mempengaruhi dan mengajak bagaimana pemerintah mengajak masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat dan mempengaruhi agar masyarakat mau melaksanakan instruksi pemerintah terkait penanganan virus COVID-19 menjadi alternatif solusi guna mempercepat Indonesia terbebas dari virus COVID-19. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghadapi corona. Yang pertama, bicara dengan orang terdekat agar bisa tetap tenang. Sejak Presiden Joko Widodo secara resmi mengonfirmasi kasus pertama COVID-19 di Indonesia, banyak masyarakat yang panik. Salah satunya adalah fenomena panic buying. Banyak banget orang yang langsung menyerbu pusat-pusat pembelanjaan dan memborong bahan-bahan pokok. Sangat normal jika kamu merasa cemas, takut, sedih, khawatir dengan masuknya COVID-19 ke Indonesia. Untuk membantu menenangkan kecemasan atau kepanikan kamu bisa bicara dengan orang yang kamu percaya, misalnya keluarga atau sahabat terdekat. 2. Hanya percayai informasi yang akurat. Pasti kamu tahu bahwa virus corona termasuk virus yang sangat berbahaya. Untuk itu, penting untuk kamu terus menggali informasi yang akurat dan bukan hoax. Kumpulkan berbagai informasi terpercaya yang akan membantu kamu memperkirakan risiko yang mungkin kamu miliki. Dengan begitu, tindakan pencegahan yang bisa kamu lakukan pun tepat. Beberapa situs atau pihak berwenang yang kredibel antara lain adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau WHO, World Health Organization. Yang ketiga, terapkan gaya hidup sehat. Fokus terhadap keselamatan diri kamu sendiri agar bisa meminimalisir risiko terjangkitnya virus tersebut, mulai dengan menjaga sanitasi diri dengan rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol. Rajin membersihkan area sekitar karena virus ini bisa menempel pada berbagai benda. Jaga asupan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan rutin berolahraga. Tunda dulu perjalanan ke luar negeri, terutama ke negara yang banyak berdampak virus corona. Yang keempat, kurangi intensitas paparan di media. Banyak beberapa berita yang berkembang di berbagai media, baik itu media sosial,
televisi, radio, atau sebagainya, bisa membuat kita semakin cemas dan takut. Jika kamu merasa semakin terganggu dan semakin cemas dengan pemberitaan media, kamu boleh mengurangi intensitas paparan berita di media atau gadget. Kamu juga bisa memblokir kata-kata yang terkait dengan COVID-19 di internet, seperti virus, penyakit corona, dan sebagainya. Yang kelima, kelola emosi dan stres dengan baik. Terkadang kita hanya berfokus untuk menjaga kondisi tubuh yang prima, namun mengabaikan kondisi mental. Di kondisi yang seperti sekarang ini, setiap orang akan rentan terkena stres atau kepanikan dan kegelisahan akan penyakit yang mungkin datang. Jangan sampai kamu terlalu dalam pikiran negatif yang membuat rasa cemas semakin parah. Saat krisis seperti ini, cobalah ingat-ingat aktivitas apa yang bisa membuat pikiran kamu lebih tenang. Respon yang terlalu berlebihan hanya akan menimbulkan masalah baru. Ingat, kamu harus tetap kritis, waspada, dan jaga kesehatan dengan baik. Sebaiknya hindari dulu berpergian ke wilayah yang ramai untuk menghindari tertular dengan virus corona. Konstitusi kita mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur menjadi penegas bahwa Indonesia merupakan negara yang berkebutuhan. Maka, lazimlah kita untuk berusaha dan berdoa agar Indonesia selalu dilindungi dan terbebas dari berbagai bencana dan bahaya apapun. Sekian video dari saya, dan terima kasih.